Halo, selamat datang di Nobar. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga puasanya tetap lancar ya. Di video kali ini, Nobar akan membahas alur film berjudul Ninja tahun 2009. Ada yang udah pernah nonton film ini atau belum? Film yang dirilis tahun 2009 ini menceritakan tentang dua murid ninja terbaik yang mempunyai tujuan berbeda. Casey seorang murid yang memang ingin mengembangkan keahlian ninjanya, sedangkan Masazuka seorang murid yang serakah yang ingin merebut Yoroibitsu, yaitu seperangkat armor dan senjata yang diturunkan oleh anggota ninja terakhir dari klan Koga. Namun akibat keserakahannya, si guru terpaksa mengusir Masazuka hingga ia mulai membabi buta untuk membalaskan dendamnya. Kira-kira bagaimanakah keseluruhan alur ceritanya? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita nobar. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah tempat perguruan ninja yang disebut Koga Ninja Dojo. Di sana terlihat seorang pria bernama Casey tengah berlatih dengan seorang wanita bernama Namiko yang merupakan anak dari Sensei Dojo. Tak lama kemudian, Sensei datang dan mengingatkan mereka tentang konsentrasi saat berlatih. Malam harinya, Sensei membuka peti Yoroibitsu, seperangkat armor dan senjata yang diturunkan oleh anggota ninja terakhir dari klan Koga. Hanya orang yang hatinya bersih yang bisa mewarisi Yoroibitsu untuk menjadi seorang ninja. Suatu hari, Sensei mengumpulkan semua muridnya dan mengatakan bahwa Casey dan Masazuka adalah murid terbaiknya. Namun Masazuka nampak tidak terima karena ia hanya ingin dirinya lah yang menjadi satu-satunya murid yang terbaik di dojo. Selesai berlatih, terlihat Namiko sedang menghampiri si Casey. Di waktu yang bersamaan, Masazuka melihat mereka berdua dan mulai cemburu. Ia pun melampiaskan kecemburuannya dengan berlatih. Saat Casey sedang memandang foto kedua orang tuanya, tiba-tiba Masazuka datang dan karena masih kesal, ia pun mengejek Casey dengan mengatakan bahwa ayahnya seorang pemabuk bodoh yang mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, Casey pun terlihat sangat marah dan hampir menonjoknya. Paginya, seperti biasa, mereka melakukan latihan. Di sana, Sensei menyuruh Casey untuk melawan Masazuka, dan hal ini dijadikan kesempatan Masazuka untuk membunuh Casey. Akibat dari kejadian itu, Sensei pun marah dan langsung mengusir Masazuka karena telah melanggar aturan dojo. Singkat cerita, scene pun berpindah ke New York, Amerika Serikat, di mana seorang pemilik perusahaan sekaligus pemimpin sekte bernama Traxler sedang melakukan ritual, sekaligus pelantikan anggota baru. Sekte tersebut bernama Ring of Brother. Sementara di Rusia, dua pemimpin perusahaan besar akan melakukan persetujuan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun saat tengah melakukan persetujuan, tiba-tiba ninja misterius itu membantai semua orang secara brutal. Ternyata ninja itu adalah utusan dari Traxler yang berada di New York untuk menghabisi saingan bisnisnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ninja misterius itu adalah Masazuka. Kembali ke dojo, di sana terlihat Sensei sedang memperlihatkan Yoroibitsu kepada semua murid dan juga koleganya. Namun tiba-tiba, Masazuka datang dan mengklaim bahwa Yoroibitsu itu adalah miliknya. Mendengar itu, Sensei membantah dan mengatakan bahwa seorang pembunuh seperti Masazuka tidak akan pernah memiliki Yoroibitsu. Sebelum pergi, Masazuka memberikan sedikit ancaman kepada Sensei dan semua orang di sana. Malamnya, Sensei menyuruh Casey dan Namiko untuk membawa Yoroibitsu pada salah satu teman yang berada di Amerika. Ia terpaksa memindahkan Yoroibitsu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Apalagi mereka tahu bahwa Masazuka sangat terobsesi dengan memiliki Yoroibitsu tersebut. Sesampainya di Amerika, mereka langsung dijemput oleh Profesor Garrison dan langsung menuju ke sebuah tempat untuk menyimpan peti Yoroibitsu tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Masazuka yang sedang menyiapkan perlengkapan ninjanya untuk menyerang dojo dan mengambil peti Yoroibitsu. Sesampainya di sana, ia pun langsung
Setelah berhasil menghabisi semua orang, akhirnya Mazazuka pun bertemu dengan Sensei. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung Sementara itu, Namiko yang khawatir terus menghubungi ayahnya memakai ponsel Profesor Garrison. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya Mazazuka melihat panggilan masuk dari Profesor Garrison. Seketika itu juga, Mazazuka meminta Traxler untuk mencari Profesor Garrison, sekaligus menangkap Cassie dan juga Namiko. Cassie yang kangen pada ibunya memutuskan untuk mencari alamat ibunya. Namun saat mendatangi alamatnya, dia harus mendengar kabar bahwa ibunya telah meninggal beberapa bulan yang lalu akibat sakit stroke. Dengan perasaan sedih, Cassie menceritakan tentang kabar ibunya pada Namiko. Namun di tengah-tengah ceritanya, tiba-tiba anak buah Traxler datang dan beruntungnya Cassie dan Namiko berhasil lolos. Meskipun mereka harus meninggalkan Profesor Garrison yang telah tewas. Mereka kemudian bersembunyi di hotel untuk sementara waktu. Saat sedang membicarakan plot selanjutnya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita bahwa mereka berdua lah yang membunuh Profesor dan juga beberapa anak buah Traxler, sehingga mereka pun menjadi buronan polisi. Di lain tempat, Mazazuka terpaksa mengcancel penerbangannya ke Amerika karena penerbangannya sudah penuh. Terlihat saat itu ia memperhatikan seorang pria yang membawa tiket pesawat dan tiba-tiba Mazazuka pun akhirnya bisa memasuki pesawat dengan identitas orang lain. Kembali ke Namiko dan Cassie yang sedang membeli makanan di sebuah kafe. Rupanya pemilik kafe itu mengetahui identitas mereka berdua dan langsung menghubungi gengnya, yaitu Ring of Brother. Dan tidak perlu waktu lama, tiba-tiba beruntungnya Cassie dan Namiko berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun ternyata permasalahan belum juga selesai, karena polisi Amerika telah menangkap mereka berdua. Sementara itu, Mazazuka yang baru datang di Amerika harus mendengar kabar bahwa anak buah Traxler telah gagal menangkap Cassie dan Namiko. Karena marah, Mazazuka pun langsung Sebelum pergi, Mazazuka menyuruh Traxler untuk mendoakan Mazazuka menemukan mereka berdua. Jika tidak, maka Traxler akan bernasib sama seperti anak buah Traxler. Namiko dan Cassie sedang menginterogasi di ruangan yang berbeda. Cassie mengelak atas semua tuduhan kepadanya dan ia menceritakan bahwa ini semua adalah perbuatan Mazazuka. Namun petinggi polisi menganggap bahwa Cassie hanya berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu, Mazazuka datang ke kantor polisi dengan menyamar sebagai pengacara mereka berdua dan tiba-tiba karena khawatir pada Namiko, Cassie pun berusaha membuka borgolnya dengan menendang-nendang meja. Saat ia berhasil keluar, dia melihat tumpukan mayat polisi berserta kunci borgol. Namun saat akan kabur, tiba-tiba beberapa polisi datang dan mengepungnya. Tapi tiba-tiba setelah itu, Cassie mengikuti Mazazuka yang membawa Namiko ke atap gedung. Dan tanpa basa-basi, Cassie pun langsung melawan Mazazuka.
Namun karena kecanggihan kostum Mazazuka, Casey pun kewalahan dan ia hampir saja terjatuh. Di saat bersamaan, sekelompok polisi mengikuti mereka ke atap gedung. Namun ternyata mereka terlambat, karena Mazazuka sudah membawa Namiko terjun dari atap dengan menggunakan kostumnya. Melihat itu, Casey pun berusaha untuk mengejar Mazazuka. Namiko diikat dan disekap di sebuah ruangan. Mazazuka menanyakan keberadaan Yoribitsu. Namun karena Namiko tetap bungkam, Mazazuka pun memberi waktu 1 jam. Jika dalam waktu 1 jam Namiko tidak membuka mulutnya, maka Mazazuka akan segera membunuhnya. Sebelum Mazazuka pergi, Namiko bertanya apakah dia yang membunuh ayahnya. Mazazuka hanya tertawa dan mengatakan, "Ayahmu telah mengkhianatiku." Sementara itu, Casey menemui pemilik kafe dan menanyakan markas besar kelompok Ring of Brother. Setelah mengetahui, Casey pun langsung mendatangi markas tersebut. Setelah berhasilkan melumpuh semua anak buahnya, sekarang giliran Drexler. Sementara di tempat lain, terlihat Mazazuka yang hendak membunuh Namiko karena tetap tidak mau memberitahu keberadaan Yoribitsu. Saat akan menyayat lehernya, tiba-tiba Casey menelpon menggunakan HP Drexler dan memintanya untuk melepaskan Namiko. Mazazuka berjanji akan melepaskan Namiko jika Casey menyerahkan peti Yoribitsu kepadanya. Tanpa pikir panjang, Casey pun menyetujui tawarannya. Setelah itu, Casey menuju tempat penyimpanan peti dan akan mengambilnya secara diam-diam. Namun saat itu, dia bertemu dengan polisi dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Casey. Tapi beruntung, kali ini polisi tersebut percaya dan membiarkan Casey mengambil peti Yoribitsu. Singkat cerita, Casey dan Mazazuka pun bertemu di suatu tempat. Casey yang melihat peti Yoribitsu berada di depannya langsung melepaskan Namiko. Namun setelah membukanya, ternyata peti itu sudah kosong dan ternyata Casey telah memakai Yoribitsunya. Melihat hal itu, Mazazuka pun sangat marah. Di saat bersamaan, Drexler menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mazazuka dan juga si Casey. Tak lama kemudian, mereka pun datang untuk mengantarkan kematiannya. Setelah mengalahkan semua anak buah Drexler, Mazazuka yang melihat Namiko langsung menyumpitnya dengan sumpitan beracun untuk membuat konsentrasi Casey berantakan. Seketika itu juga, Casey pun melawan Mazazuka untuk mendapatkan penawar racun. Setelah berhasil mengalahkan Mazazuka, Casey segera menghampiri Namiko yang sudah sekarat. Beruntungnya, Casey teringat kata-kata Sensei bahwa di dalam pedang Shinobu terdapat penawar racun. Dan benar saja, Casey menemukan penawar racun tersebut sehingga Namiko dapat diselamatkan. Saat hendak pergi, Casey melihat Mazazuka yang masih hidup dan berencana melawannya. Tapi karena kasihan, Casey pun akhirnya... Paginya, petinggi kepolisian menghampiri si Casey dan juga Namiko. Tapi kali ini petinggi polisi percaya bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan di mana Casey dan Namiko kembali ke Jepang. Mereka juga menjadi sepasang kekasih yang meneruskan perguruan Kago Ninja Dojo. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Seru kan alur cerita dari Ninja 2009 ini?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, by the way, film Ninja 2009 ini ada sequelnya juga. Judul filmnya adalah Ninja Shadow of Tear. Dan juga alur ceritanya nggak kalah seru sama Ninja 2009. Tapi tenang aja, Nobar akan menceritakannya secara tuntas untuk kalian semuanya. Jadi tunggu episode berikutnya. Yang jelas dari film ini kita bisa belajar satu hal, yaitu janganlah serakah, apalagi sampai menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sesuatu yang itu bukan milik kalian. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.